Jangan pernah terdaya oleh keinginan dan senyum mereka. Laporan yang diungkap oleh seorang jurnalis veteran CNN seketika membekukan dunia politik Washington. Selama ini dunia percaya Indonesia adalah negara kepulauan yang ramah, santun, dan lambat dalam beraksi. Namun itu adalah kesalahpahaman yang besar. Di bawah permukaan, terdapat strategi nasional yang dihitung secara cermat dan tersembunyi, sifat etnis yang unik yang membuat para akademisi di seluruh dunia bingung dan menggelengkan kepala, serta kekuatan persatuan yang tak terduga yang bangkit justru saat situasi krisis. Seorang jurnalis asing pernah menyatakan dengan suara gemetar, orang Indonesia adalah bangsa yang paling unik dan paling sulit diprediksi di dunia. Mengapa kini negara-negara adidaya di seluruh dunia berkeringat dingin karena negara kepulauan kecil ini? Ketika Anda mengetahui kebenaran yang mengejutkan itu, pandangan Anda tentang Indonesia akan berubah 180 derajat. Tiga alasan mengejutkan yang diungkapkan oleh jurnalis CNN yang mengguncang dunia, orang Indonesia, bangsa paling misterius di dunia. Negara-negara adidaya menjadi terkejut. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, sebagai negara-negara adidaya yang mendikte tatanan dunia, memiliki kesamaan mendasar, kekuatan. Namun, hanya ada satu negara yang tersenyum tenang di hadapan mereka. Mengapa? Skala ekonominya kelas dunia. Namun, luas wilayahnya hanyalah negara kepulauan kecil. Meski begitu, di hadapan negara ini, seluruh dunia seketika terkejut. Para akademisi di Washington terkejut, dan media Eropa menyebut perilaku mereka sebagai negara maju yang tak terpahami. Negara unik yang menyebarkan budayanya dan teknologinya ke seluruh dunia, tidak pernah gentar di hadapan negara adidaya, dan memberikan bantuan kepada yang lemah suatu negara yang tak dapat dijelaskan dengan angka, tak dapat dipecahkan dengan logika. Ada bagian yang perlu diperhatikan di sini. Potensi inti dari negara itu berbeda. Sebuah bangsa yang tak dapat dianalisis secara logis, sebuah keajaiban yang tak dapat dijelaskan alasannya. Dunia kini mati-matian mencari jawaban itu, dan jawaban itu akhirnya akan terungkap. Negara itu adalah Indonesia. Mari kita selami fakta mengejutkan itu sekarang juga. Kita akan segera memulai dengan hal mengejutkan yang muncul dari berita dunia. Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia. Apa kesamaan dari negara-negara ini, saudara-saudara? Mereka adalah negara-negara adidaya yang menggerakkan dunia. Namun, ada satu negara. Sebuah negara yang tidak gentar di hadapan negara-negara adidaya ini, bahkan menunjukkan senyum penuh percaya diri. Yang lebih mengejutkan adalah negara kecil ini dengan tegas menyampaikan pendapatnya kepada negara-negara adidaya dan menghormati janji dengan kata ketulusan. Bisakah Anda percaya? Perkenalkan, nama saya David Chen. Saya mempelajari politik internasional di Universitas Harvard. Namun, ada satu negara yang membalikkan semua teori yang saya pelajari. Orang-orang yang telah mencapai sesuatu yang belum pernah dicapai oleh negara manapun di dunia. Saya akan menceritakan bagaimana mereka berjalan. Saat ini saya duduk di kantor saya dekat Jakarta. Pemandangan malam Jakarta terhampar di luar jendela, dan tumpukan dokumen yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun menumpuk di meja saya. Sebagai koresponden khusus untuk analisis strategi Asia di New York Times, saya tertarik pada Tiongkok. Kemudian saya menghabiskan 2 tahun di Korea Selatan sebelum akhirnya datang ke Indonesia, dan waktu berlalu begitu cepat. Awalnya saya bermaksud meliput sebentar dan pergi, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan menghabiskan waktu terlama dalam hidup saya di sini. Malam ini, saya sampai pada satu kesimpulan. Orang Indonesia adalah bangsa yang paling misterius di dunia. Sebuah negara yang sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan teori-teori ilmu politik internasional yang saya pelajari di Harvard. Ajaran buku teks menyatakan bahwa negara kepulauan kecil yang terjepit di antara negara-negara adidaya harus memilih salah satu pihak untuk bertahan hidup atau menjalani kehidupan yang tenang dengan menjaga netralitas. Namun, Indonesia berbeda. Mereka sama sekali tidak gentar di hadapan Amerika Serikat, Tiongkok, maupun Rusia. Saya terkejut. Ketika saya pertama kali mengetahui cara orang Indonesia berinteraksi dengan negara-negara adidaya, ketika saya mengetahui fakta bahwa mereka bernegosiasi secara setara dengan Amerika Serikat dan mengambil sikap tegas terhadap Tiongkok, saya tidak percaya telinga saya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah setelahnya. Mereka selalu memperlakukan masyarakat negara-negara berkembang dengan rasa persahabatan dan hormat, seperti masyarakat di Asia Tenggara dan masyarakat di Afrika.
Apa artinya ini? Saya merenung sejenak. Sungguh mengherankan bahwa sebuah negara kepulauan kecil di Asia dapat bersikap begitu tegas di hadapan negara-negara adidaya terkuat di dunia. Sebagian besar negara Asia lain yang saya liput melakukan diplomasi dengan hati-hati, memperhatikan reaksi negara-negara adidaya. Namun, Indonesia berbeda. Melihat mereka menunjukkan kepercayaan diri sambil menyampaikan semua yang perlu mereka katakan, saya merasakan ada sesuatu yang istimewa yang dimiliki negara ini. Yang lebih mengherankan adalah Indonesia memberikan sistem pendidikan dan teknologi mereka kepada negara atau wilayah yang tidak memiliki aksara. Saya terkejut ketika mendengar cerita tentang mereka mengajari bahasa kepada suku-suku yang tidak memiliki tulisan, membangun infrastruktur, dan membantu mereka menjadi mandiri. Indonesia melakukan hal yang tidak dilakukan oleh negara-negara adidaya. Pernahkah Amerika Serikat menawarkan bahasa Inggris secara gratis? Pernahkah Inggris membagikan aksara mereka? Tidak pernah. Sambil membolak-balik dokumen di meja, saya berpikir, setelah meliput dan mengamati selama bertahun-tahun, masih banyak hal yang tidak saya mengerti. Mengapa Indonesia begitu unik? Mengapa mereka memandang dunia dengan cara yang berbeda dari negara lain? Mengapa mereka tegas di hadapan negara adidaya tetapi memiliki hati yang memberi kepada negara lemah? Saya teringat masa muda saya, ketika saya berjalan di kampus Harvard dan mempelajari teori-teori politik internasional. Para profesor mengajarkan bahwa keseimbangan kekuatan, sistem aliansi, dan geopolitik menentukan segalanya. Mereka mengatakan bahwa negara-negara kecil harus terus menundukkan kepala untuk bertahan hidup di bawah pengaruh negara-negara besar. Namun, melihat Indonesia, saya menyadari bahwa semua teori itu salah. Indonesia bukanlah negara yang berjalan di atas tali antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebaliknya, mereka merintis jalan mereka sendiri, menjadi entitas yang dibutuhkan oleh kedua negara adidaya. Berbeda dengan negara-negara Asia lainnya yang bertindak hati-hati di hadapan Tiongkok, Indonesia menyuarakan pendapatnya tanpa memperhatikan reaksi siapapun. Pada akhirnya, kekhususan inilah yang membuat seluruh dunia mulai memperhatikan Indonesia. Ada masa ketika mereka mungkin mendambakan teknologi canggih Amerika dan sistem maju negara-negara maju lainnya di Eropa. Namun, Indonesia tidak hanya berhenti pada mendambakan. Sebaliknya, mereka berlari lebih keras untuk melampauinya. Mereka menjadi yang terdepan di dunia dalam industri kendaraan listrik dan nikel, memimpin dunia dalam teknologi digital, dan memukau dunia dengan konten budaya dan kreatif mereka. Sambil memandangi pemandangan malam Jakarta di luar jendela, saya sekali lagi menyadari, kekuatan yang dimiliki negara ini bukan hanya berasal dari kekuatan ekonomi atau militer. Kekuatan itu berasal dari semangat yang mereka miliki, mindset yang istimewa. Hati yang tidak gentar di hadapan negara adidaya dan mengulurkan tangan kepada negara lemah itulah inti yang membuat Indonesia istimewa. Satu hal yang saya rasakan malam ini, sambil merapikan catatan panjang di kantor ini, adalah Indonesia adalah negara unik yang tidak dapat dibandingkan dengan negara manapun di dunia. Melihat sikap negara ini yang tidak gentar di hadapan tekanan pemerintah AS, tidak goyah di hadapan pembalasan ekonomi Tiongkok, dan berani menghadapi konflik sejarah, saya merasakan kekaguman. Negara yang bertindak untuk semua orang, negara yang tegas kepada negara adidaya dan memberi kepada negara lemah, negara yang membagikan teknologinya dan berusaha untuk tumbuh bersama. Inilah wajah sejati Indonesia yang telah saya amati selama 30 tahun. Dan malam ini, saya ingin menceritakan kisah istimewa ini kepada Anda semua. Kebenaran tentang Indonesia, negara yang paling misterius sekaligus paling hebat di dunia. Saat-saat awal saya tiba di Indonesia, saya menerima instruksi liputan dari kantor pusat New York Times, bandingkan dan analisis sistem pendidikan di negara-negara sekitar Asia. Saat itu, saya masih asing dengan pendidikan Asia, namun ketika saya pertama kali mengunjungi kampus Universitas Indonesia (UI), pandangan saya mulai berubah sepenuhnya. Saya berjalan di kampus dan berbincang dengan para mahasiswa, dan sorot mata mereka berbeda. Mereka tidak hanya mengulang pengetahuan yang dihafal, tetapi penuh semangat untuk mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan mencari jawaban baru. Ketika saya masuk ke perpustakaan, meskipun sudah larut malam, banyak mahasiswa yang membaca buku, berdiskusi, dan tenggelam dalam penelitian. Pemandangan ini sangat mirip dengan yang saya lihat di Harvard. Namun, fakta yang benar-benar mengejutkan saya adalah setelahnya.
Ketika saya menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata kecerdasan, IQ, penduduk Indonesia sangat tinggi, angka yang jauh melebihi rata-rata dunia, saya sempat berpikir bahwa statistiknya salah dan menggali berbagai materi penelitian. Namun, semua data menunjukkan hasil yang sama. Saya lebih terkejut lagi ketika mengunjungi pusat bimbingan belajar di Jakarta. Meskipun sudah lewat pukul 9 malam, jalanan dipenuhi oleh siswa yang keluar dari tempat les. Pemandangan yang tidak terlihat di negara-negara maju seperti Amerika atau Eropa. Yang saya temukan di sini bukanlah sekadar fakta bahwa mereka belajar banyak, tetapi cara mereka belajar itu sendiri berbeda. Saya ingat isi wawancara dengan seorang kepala bimbingan belajar yang mengatakan, pendidikan di Indonesia berfokus pada pengembangan kemampuan memecahkan masalah dan kerjasama gotong royong. Awalnya saya setengah percaya, karena sebagian besar negara maju barat masih belum lepas dari pendidikan hafalan. Namun, ketika saya mengamati kelas secara langsung, memang benar demikian. Alih-alih menghafal rumus, para siswa berusaha memahami mengapa rumus itu muncul. Dalam pelajaran sejarah, mereka tidak hanya menghafal tahun, tetapi menganalisis latar belakang dan dampak suatu peristiwa. Dalam pelajaran sains, mereka langsung memahami prinsip melalui eksperimen. Ini adalah sistem pendidikan yang luar biasa. Rahasia tersembunyi ada di tempat lain. Semangat orang tua Indonesia terhadap pendidikan adalah kekuatan pendorong yang memungkinkan semua itu terjadi. Saat saya mengunjungi berbagai keluarga dan meliput, saya merasakan bahwa orang tua rela melakukan apapun demi pendidikan anak-anak mereka. Gambaran orang tua yang bekerja siang dan malam untuk menyiapkan biaya sekolah anak. Sambil menulis artikel untuk kantor pusat New York Times, saya menyadari satu fakta. Alasan Indonesia dapat berkembang begitu pesat adalah berkat hasil pendidikan ini dan masyarakatnya yang cerdas. Industri kendaraan listrik mereka tumbuh menjadi level pemimpin dunia. Mereka menjadi yang terdepan dalam industri digital, dan mereka menghasilkan banyak pemenang penghargaan. Semua ini dimungkinkan karena adanya sumber daya manusia yang cerdas ini. Saya menyelidiki prestasi mahasiswa Indonesia dalam Olimpiade Matematika Internasional, kompetisi sains, dan berbagai kompetisi dunia, dan hasilnya mengejutkan. Sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 280 juta penduduk bersaing secara setara dengan Tiongkok yang berpenduduk lebih dari 1 miliar dan Amerika Serikat yang berpenduduk lebih dari 300 juta dan menduduki peringkat atas. Apakah ini mungkin? Awalnya saya meragukan mata saya, tetapi datanya tidak berbohong. Saya lebih terkejut lagi ketika menyelidiki kiprah mahasiswa dan peneliti Indonesia di universitas-universitas ternama kelas dunia seperti Harvard, MIT, Stanford, dan Oxford. Para profesor mengatakan bahwa tingkat pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa Indonesia itu berbeda. Saya menghubungi seorang profesor yang pernah belajar bersama saya di Harvard dan bertanya, bagaimana mahasiswa Indonesia akhir-akhir ini? Profesor itu menjawab tanpa ragu, mahasiswa Indonesia tidak hanya cerdas, tetapi cara mereka memecahkan masalah itu sendiri sangat kreatif. Mereka tidak mencari jawaban yang diberikan, tetapi menciptakan jawaban baru. Saat itulah saya menyadari, kekuatan yang dimiliki Indonesia bukanlah sumber daya alam atau wilayah yang luas, melainkan masyarakat yang cerdas dan kreatif. Inilah aset terbesar Indonesia. Alasan mereka tidak hanya meniru teknologi Amerika, tetapi mengembangkan teknologi sendiri, dan alasan mereka tidak bersaing dengan tenaga kerja murah, tetapi bersaing dengan industri bernilai tambah tinggi, terletak di sini. Saya kembali ke kamar hotel dan merapikan catatan tentang apa yang saya lihat hari ini. Mahasiswawi yang penuh semangat, kelas-kelas yang lampunya tidak padam hingga larut malam, mahasiswa Indonesia yang menduduki kompetisi dunia, dan peneliti yang berkiprah di universitas ternama, semuanya saling terhubung. Indonesia bukanlah negara yang berkembang hanya karena keberuntungan. Mereka membesarkan sumber daya manusia yang memimpin dunia melalui persiapan dan pendidikan yang matang, dan mereka memimpin negara dengan menjadi yang terbaik di bidang masing-masing. Tokopedia, Gojek, Bukalapak. Semua perusahaan ini dapat memimpin pasar global berkat sumber daya manusia yang cerdas ini. Pemandangan malam Jakarta terlihat di luar jendela. Saya yakin bahwa masa depan negara ini pasti cerah, karena bangsa yang paling cerdas di dunia sedang berusaha paling keras. Ketika saya meliput sistem pendidikan, secara alami muncul satu pertanyaan, bagaimana semua orang di negara ini dapat menerima pendidikan setinggi ini? Oleh karena itu,
Saya memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang bahasa dan sejarah Indonesia. Saya merasa jika saya memahami sistem aksara Indonesia, rahasia pendidikan juga akan terpecahkan. Saya mengunjungi museum dan mendengarkan penjelasan dari kurator, sistem yang menggunakan satu aksara utama, bahasa Indonesia, yang efisien namun juga dapat mengadopsi bahasa daerah. Awalnya saya mengira ini hanyalah aksara yang kompleks. Namun, saat saya mendengarkan penjelasan kurator, pandangan saya berubah total. Bahasa Indonesia adalah aksara yang sangat efisien dan ekspresif. Bahasa Indonesia mudah dipelajari oleh siapapun, dan bahasa daerah mampu menyampaikan makna yang mendalam. Berkat sistem aksara yang unik ini, Indonesia memiliki tingkat melek huruf yang luar biasa tinggi yang jarang terjadi di dunia. Saat melihat data statistik, saya terkejut lagi. Bahkan selama masa sulit pasca kemerdekaan atau krisis moneter, tingkat melek huruf di Indonesia sangat tinggi. Hampir seluruh penduduk bisa membaca dan menulis. Ini adalah angka yang ajaib secara global. Bagaimana dengan negara-negara lain? Bahkan di negara-negara yang disebut maju, sebenarnya ada sejumlah orang yang tidak bisa membaca. Namun, Indonesia adalah negara di mana hampir 100% penduduknya bisa membaca dan menulis. Inilah kekuatan tersembunyi Indonesia. Karena ada aksara yang mudah dipelajari dan memungkinkan ekspresi yang mendalam, seluruh penduduk dapat berbagi pengetahuan. Saya mencari data perbandingan. Saya tidak percaya mata saya ketika mengetahui bahwa tingkat melek huruf di beberapa negara maju lebih rendah dari yang diperkirakan. Namun, Indonesia berbeda. Dari nenek berusia 70-an hingga siswa sekolah dasar, semua orang bertukar pesan melalui ponsel pintar. Ketika saya mengunjungi desa-desa terpencil, saya melihat orang tua menggunakan tablet dan berkomunikasi dengan lancar. Inilah kekuatan pendidikan. Namun, aksara saja tidak cukup untuk menjelaskan. Tidak ada gunanya memiliki aksara yang baik jika tidak ada kesempatan untuk belajar. Oleh karena itu, saya mulai menyelidiki semangat Indonesia terhadap pendidikan. Pengabdian orang tua yang tidak pernah menyerah pada pendidikan anak-anak mereka bahkan di masa-masa sulit. Tercatat cerita tentang orang tua yang rela menahan lapar demi membelikan buku untuk anak. Ada bahkan ungkapan yang mengatakan, jual sawah demi menyekolahkan anak ke universitas. Orang Barat mungkin menganggap semangat pendidikan Indonesia ini aneh. Namun, melihat hasilnya, kita pasti tahu siapa yang benar. Negara-negara lain tidak dapat meningkatkan level seluruh penduduknya dengan kecepatan seperti ini. Saya kembali ke kamar hotel dan merapikan catatan tentang apa yang saya lihat hari ini. Sistem aksara yang ilmiah, tingkat melek huruf hampir 100%, pengabdian orang tua semuanya saling terhubung. Saya yakin bahwa alasan Indonesia dapat berkembang begitu pesat pada akhirnya adalah karena adanya masyarakat yang terdidik. Kini, Indonesia telah tumbuh menjadi negara riset yang menghasilkan pemenang penghargaan setiap tahun. Literasi digital seluruh penduduk juga merupakan yang tertinggi di dunia. Benih-benih masa lalu telah mekar di abad ke-21. Namun, ada kisah yang mutlak harus diceritakan untuk memahami Indonesia, yaitu tentang kekuatan persatuan yang luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat negara ini. Ada satu peristiwa sejarah. Apakah Anda ingat ketika bencana besar atau krisis nasional melanda? Saya masih mengingat saat itu dengan jelas. Ketika saya berada di Indonesia, bencana alam besar melanda negara ini. Situasinya seharusnya membuat kota kacau. Namun, yang saya saksikan adalah pemandangan yang luar biasa. Di tempat-tempat pengungsian, orang-orang mengantre dengan tertib. Meskipun antrean mencapai ratusan meter, tidak ada yang menyerobot, dan mereka saling memperhatikan. Tidak ada penjarahan atau kerusuhan. Meskipun mereka sendiri berada dalam kesulitan, mereka berbagi makanan dan selimut. Saya merasakan kejutan dan kebingungan pada saat yang sama. Pemandangan yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh saya sebagai orang Amerika. Mungkinkah mendahulukan ketertiban komunitas daripada kelangsungan hidup individu dalam situasi ekstrem? Apalagi, saya tidak percaya bahwa mereka bertindak murni secara sukarela, tanpa dipaksa oleh siapapun. Anak-anak membawa celengan mereka dan memasukkannya ke kotak sumbangan. Perusahaan mengabaikan keuntungan dan mengirimkan bantuan. Sambil melihat ekspresi orang-orang yang mengantre, saya merasa sedang menyaksikan sesuatu yang istimewa. Di mata mereka, tidak ada keputusasaan, melainkan keinginan kuat untuk mengatasinya bersama. Saya mendekati seorang lanjut usia dan bertanya dengan hati-hati, "Mengapa Anda begitu tenang?"
Beliau menjawab dengan tenang, "Ini wajar, karena semua orang sedang kesulitan." Saat itulah saya pertama kali mengetahui bahwa inilah hati orang Indonesia. Saya kembali ke hotel dan mulai mencari data masa lalu. Saya ingin tahu bagaimana negara-negara lain menangani krisis serupa. Saya mencari contoh dari negara tertentu, dan hasilnya benar-benar berlawanan. Tercatat adanya penjarahan dan kekacauan di mana orang-orang hanya berusaha menyelamatkan diri sendiri. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi di negara kapitalis terjadi di Indonesia. Meskipun prinsipnya adalah mengutamakan kepentingan individu, orang Indonesia mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Ini adalah fenomena yang luar biasa hingga perlu ditulis ulang buku teks. Prediksi para ahli bersifat pesimistis. Sebagian besar analisis mengatakan bahwa pemulihan akan memakan waktu lama, namun hasilnya benar-benar membalikkan semua prediksi. Jalanan diperbaiki, jembatan terhubung, dan kehidupan kembali normal dengan kecepatan yang luar biasa. Yang lebih menyentuh saya bukanlah angka-angka, tetapi kehendak kolektif dan keyakinan tak tergoyahkan yang ditunjukkan oleh orang Indonesia dalam proses itu. Hati yang tidak saling menyalahkan di hadapan krisis, tetapi bergandengan tangan untuk mengatasinya bersama. Para jurnalis asing mulai memberitakan kisah Indonesia secara berlomba-lomba. Mereka menggambarkannya sebagai pemandangan luar biasa yang belum pernah terlihat di dunia. Artikel yang mengatakan mari belajar dari Indonesia membanjiri, dan pemerintah di berbagai negara mulai mempelajari kasus Indonesia. Sampai sekarang pun, ini tetap menjadi misteri bagi saya. Apa yang membuat orang Indonesia bertindak seperti itu? Teori yang saya pelajari di Harvard tidak dapat menjelaskannya. Subjek ekonomi yang rasional seharusnya mencoba melindungi aset mereka, tetapi orang Indonesia bergerak sebaliknya. Saya duduk di depan meja dan mengeluarkan foto-foto saat itu lagi, orang-orang yang mengantre dengan tertib, para sukarelawan yang membersihkan puing-puing. Setiap kali melihat foto-foto ini, saya merasa merinding. Ini bukan sekadar pemulihan. Ini adalah peristiwa yang menunjukkan kekuatan tersembunyi yang dimiliki oleh suatu bangsa. Orang-orang yang berani maju untuk komunitas saat kesulitan, semangat rela berkorban demi individu dan mengatasinya bersama. Inilah senjata terbesar yang dimiliki Indonesia. Pengalaman ini menjadi batu loncatan yang membuat masyarakat Indonesia semakin kuat, mengubah krisis menjadi peluang untuk menjadi lebih solid, dan menjadi kekuatan pendorong yang membuat mereka berdiri tegak sebagai negara ekonomi kelas dunia saat ini. Orang Indonesia memiliki kekuatan mental unik yang bersinar lebih terang di tengah kesulitan. Saya merapikan pemikiran hari ini di buku catatan, ketertiban, partisipasi sukarela, kekuatan persatuan, perbedaan dengan negara lain semuanya saling terhubung. Saya yakin bahwa untuk memahami Indonesia, mutlak harus mengetahui semangat ini. Karena ini adalah bukti sempurna yang menunjukkan kekuatan tersembunyi orang Indonesia. Memasuki tahun 2000-an, angin perubahan lain mulai bertiup di Indonesia. Saya mendapat liputan tentang kawasan startup IT di Jakarta. Permintaan datang dari kantor pusat New York Times untuk menulis artikel tentang revolusi digital di Asia, dan saya secara alami mengunjungi Indonesia. Saat berjalan di jalanan, saya teringat bukan pada kata-kata yang sering diucapkan orang Indonesia, melainkan pola perilaku tertentu. Perbaikan, improvement, serta kecepatan dan ketepatan. Awalnya saya mengira orang Indonesia itu hati-hati dan lambat. Namun, setelah melihat langsung lapangan di Jakarta, pandangan saya mulai berubah total. Ketika saya memasuki sebuah exhibition besar, pemandangan yang terhampar di depan mata saya adalah kebenaran yang mengejutkan. Infrastruktur komunikasi dengan kecepatan kelas dunia sudah tersebar di seluruh negeri. Fakta yang saya ketahui setelah berbicara dengan para teknisi bahkan lebih mengejutkan. Ini bukan sesuatu yang baru dibuat, tetapi merupakan hasil yang sudah disiapkan secara sistematis selama bertahun-tahun. Amerika Serikat juga membangun internet, tetapi dalam hal stabilitas dan tingkat penetrasi, tidak dapat dibandingkan dengan Indonesia. Negara-negara maju Eropa juga sama, namun Indonesia sudah jauh di depan pada tingkat yang tidak dapat diremehkan oleh siapapun. Internet berkecepatan tinggi terhubung tidak hanya di kota-kota tetapi juga di pelosok daerah. Saya menyadari, ketelitian orang Indonesia bukanlah kelambatan, melainkan persiapan yang sempurna. Dan ketika mereka mulai bergerak, mereka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan dengan kecepatan yang luar biasa. Orang Indonesia tahu persis kemana arah dunia, dan mereka berlari menuju arah itu dengan cara yang paling efisien.
Pola yang sama terlihat ketika saya menyelidiki industri kendaraan listrik EV mereka. Waktu yang dibutuhkan Indonesia, yang awalnya menjadi pengikut, untuk naik menjadi nomor satu di dunia adalah kecepatan yang tidak dapat dibayangkan oleh negara lain. Indonesia juga yang pertama menyelesaikan kereta api berkecepatan tinggi, kereta cepat Jakarta-Bandung, di kawasan Asia Tenggara. Namun, ada rahasia tersembunyi di tempat lain. Fakta bahwa orang Indonesia tidak hanya bekerja keras, tetapi juga totalitas saat bersenang-senang. Setelah bekerja, mereka berkumpul di tempat makan atau kafe, berbicara hangat dengan rekan kerja, dan melepaskan stres. Bekerja keras, bermain keras. Tingkat energi ini berada pada level yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh orang Amerika atau Eropa. Suatu malam, ketika saya diundang ke sebuah pertemuan di Jakarta, saya mulai memahami rahasia itu sedikit lebih jauh. Para pekerja kantoran Indonesia bekerja lebih keras daripada siapapun di siang hari, dan di malam hari, mereka berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Di acara kumpul-kumpul, mereka melepaskan semua stres kerja dan bersenang-senang dengan tulus. Ketika saya melihat mereka lagi pada jam kerja pagi berikutnya, saya terkejut. Meskipun minum sebanyak itu tadi malam, di pagi hari, mereka kembali tenggelam dalam pekerjaan lebih awal daripada siapapun. Inilah kemampuan istimewa yang dimiliki orang Indonesia. Saat bekerja, mereka bekerja, dan saat bermain, mereka bermain pergantian yang sempurna. Saya ingat, seseorang pernah bercanda, bahkan orang Yahudi yang terkenal rajin pun tampak seperti pemalas dibandingkan dengan orang Indonesia. Awalnya saya mengira itu adalah pujian berlebihan, tetapi setelah menghabiskan waktu di Indonesia, itu sama sekali bukan pujian berlebihan. Energi orang Indonesia melampaui imajinasi. Alasan Indonesia hadir sebagai pusat Asia saat ini terletak di sini. Mereka membangun infrastruktur kelas dunia, menduduki puncak dunia dengan EV dan robotika, dan menjadi negara adidaya budaya dengan animasi dan game. Semua ini berkat ketekunan dan semangat mereka. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa orang Indonesia melakukan persiapan menyeluruh untuk mencoba hal-hal baru. Saya berulang kali menyaksikan mereka tidak takut gagal, tetapi juga tidak gegabah, melainkan menantang dengan perhitungan yang cermat. Perusahaan startup lahir, dan anak muda terus mencoba hal-hal baru. Saya merasakan sensasi yang mirip ketika saya meliput Silicon Valley di Amerika Serikat. Bahkan, dalam beberapa aspek, ada kedalaman yang lebih besar. Energi gigih untuk bangkit lagi meskipun gagal, dan berlari lagi meskipun jatuh, terasa di seluruh Jakarta. Saya kembali ke kamar hotel dan merapikan catatan tentang apa yang saya lihat hari ini. Infrastruktur terbaik dunia, pencapaian nomor satu dunia dalam waktu tersingkat, totalitas dalam bekerja dan bermain semuanya menjadi satu gambar yang utuh. Saya menyadari, kehati-hatian Indonesia bukanlah kepasifan, melainkan strategi. Orang Indonesia memahami arah dunia lebih dalam daripada siapapun, dan mereka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan itu dengan paling pasti. Dan dalam prosesnya, mereka berusaha mempertahankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Apa yang tampak seperti kontradiksi sebenarnya adalah harmoni yang sempurna. Berhati-hati tetapi cepat, emosional tetapi strategis, individualistis tetapi bersatu saat krisis. Sifat unik itulah yang menjadikan Indonesia negara paling dinamis di dunia. Saya memandangi pemandangan malam Jakarta di luar jendela. Gedung-gedung pencakar langit berdiri tegak, dan orang-orang bergerak tanpa henti. Saya yakin bahwa negara ini tidak akan pernah berhenti. Saya menduga bahwa jika energi istimewa yang dimiliki Indonesia ini terus berlanjut, akan ada banyak hal mengejutkan yang akan terjadi di dunia. Di halaman terakhir buku catatan, saya menulis satu baris, kekuatan tersembunyi Indonesia adalah daya saing yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Selama 30 tahun sebagai koresponden khusus, saya telah meliput banyak tempat, saya telah melihat banyak pertemuan puncak para pemimpin negara, dan menyaksikan banyak momen bersejarah. Namun, kali ini benar-benar berbeda. Ketika saya pergi untuk meliput konferensi tingkat tinggi, KTT internasional yang diadakan di Bali, saya menyaksikan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Area sekitar ruang konferensi dipenuhi oleh jurnalis dari seluruh dunia. Semua media berkumpul karena berita kedatangan Presiden Amerika Serikat. Saya berada di lokasi dengan status sebagai koresponden khusus New York Times. Saat berbicara dengan rekan-rekan jurnalis di area liputan luar,
sebagian besar dari kami menduga bahwa isu utama adalah masalah ekonomi dan perdagangan. Mereka mengatakan bahwa negosiasi tarif dan masalah investasi akan menjadi topik utama diskusi. Namun, segera setelah pertemuan puncak antara Indonesia dan AS berakhir, suasana mulai berubah total. Seorang jurnalis di sebelah saya buru-buru membuka laptopnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Saya bertanya ada apa, dan dia menunjukkan layar dengan ekspresi tidak percaya. Berita terkini mengalir di media asing utama. Isinya adalah Presiden Amerika Serikat telah membuat postingan di media sosialnya. Pengumuman yang menyatakan bahwa Indonesia disetujui untuk memiliki teknologi maritim otonom generasi selanjutnya yang digerakkan energi hijau. Saya membeku di tempat. Saya berpikir apakah ini benar-benar kenyataan. Persetujuan kepemilikan teknologi yang strategis. Bisakah Anda percaya? Saya melihat wajah jurnalis dari negara tetangga di sebelah saya menjadi pucat. Dia buru-buru menelepon kantor pusatnya, meminta konfirmasi dengan suara panik. Kepala saya mulai berputar dengan kompleks. Diperlukan amandemen perjanjian strategis, lalu bagaimana persetujuan bisa keluar secara tiba-tiba seperti ini? Itu adalah sesuatu yang telah dicoba oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi semuanya gagal. Itu adalah wilayah yang tidak pernah diizinkan oleh Amerika Serikat karena dapat mengarah pada pengembangan senjata. Saya membuka buku catatan liputan dan dengan cepat mulai mencatat informasi tambahan masuk yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Indonesia telah meminta keputusan berani dalam pertemuan sehari sebelumnya untuk menerima pasokan bahan bakar nikel murni strategis untuk baterai energi hijau canggih. Dan Presiden Amerika Serikat langsung menjawab ya. Momen bersejarah di mana para pemimpin dunia berkumpul dengan latar belakang keindahan Bali, tetapi berita terbesar ada di tempat lain. Meskipun diduga pertemuan ekonomi adalah yang utama, keputusan paling penting justru adalah persetujuan teknologi maritim strategis ini. Presiden Amerika Serikat memposting tambahan, Indonesia akan bekerja sama dengan industri Amerika untuk membangun teknologi ini, dan industri Amerika akan mengalami kebangkitan yang gemilang. Nama proyek Samudra Biru disebutkan, maknanya adalah membuat aliansi AS Indonesia hebat kembali. Itu adalah sinyal bahwa Amerika Serikat akan sepenuhnya mendukung proyek yang dipimpin oleh teknologi Indonesia. Isi negosiasi perdagangan juga diumumkan bersamaan. Indonesia berhasil mendapatkan kesepakatan dengan persyaratan yang menguntungkan. Itu sama sekali berbeda dari negosiasi yang disepakati negara-negara sekutu lain dengan Amerika Serikat di masa lalu. Ketika saya mencari data, salah satu negara menghadapi kondisi yang memalukan, di mana Amerika Serikat memutuskan tujuan penggunaan meskipun negara itu menginvestasikan sejumlah besar uang. Itu adalah kontrak aneh di mana mereka berinvestasi, tetapi keuntungan diambil oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, struktur investasi Indonesia sebagian besar dipimpin oleh perusahaan Indonesia. Teknologi Indonesia memegang kendali utama, dan bahkan ada perangkat pengaman yang memungkinkan mereka menarik kembali jika terjadi masalah. Saya bisa mengerti ekspresi panik para jurnalis negara tetangga. Sesuatu yang tidak mereka dapatkan meskipun mereka menawarkan uang dalam jumlah besar, Indonesia menyelesaikannya dengan persyaratan yang jauh lebih menguntungkan dan bahkan mendapatkan persetujuan untuk teknologi maritim strategis. Bagi mereka, ini pasti mustahil. Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan melalui lembar fakta bahwa mereka juga telah menandatangani kontrak kerjasama besar di bidang energi. Saya kembali ke kamar hotel untuk merapikan kejutan hari ini, tetapi kepala saya kompleks. Persetujuan teknologi strategis adalah hadiah istimewa yang hanya diberikan Amerika Serikat kepada sekutu terdekatnya. Mengapa tiba-tiba diberikan kepada Indonesia? Saya berpikir dalam-dalam. Saya yakin bahwa ini bukan sekadar kerjasama ekonomi. Itu adalah sinyal yang jelas bahwa Amerika Serikat telah memilih Indonesia sebagai mitra strategis utama di kawasan Asia Pasifik ini. Saya merapikan keyakinan hari ini di buku catatan. KTT Bali, persetujuan teknologi strategis, negosiasi perdagangan yang menguntungkan, perbedaan dengan negara lain, proyek Samudra Biru, semuanya saling terhubung. Ini adalah momen pertama kali dalam 30 tahun karir koresponden khusus saya, pemandangan malam Bali terlihat di luar jendela. Sejarah baru sedang ditulis di tanah berusia ribuan tahun. Indonesia bukan lagi hanya negara ekonomi. Mereka telah menjadi mitra inti yang dipilih Amerika Serikat dan telah naik ke posisi yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Sampai sekarang pun,
Saya merasa sulit membedakan antara mimpi atau kenyataan. Saya ingin mencubit lengan rekan saya di sebelah saya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Indonesia akan bangkit sejauh ini dibandingkan ketika saya pertama kali datang ke negara ini 30 tahun yang lalu. Ini telah menjadi negara yang sama sekali berbeda. Beberapa hari berlalu sejak pengumuman mengejutkan di Bali. Saya masih bingung. Saya tidak mengerti bagaimana cetak biru dan rencana teknologi strategis itu bisa muncul secara online dalam waktu 24 jam. Oleh karena itu, saya menghubungi beberapa ahli industri pertahanan dan salah satunya menyarankan untuk bertemu di sebuah kedai kopi tradisional di Jakarta. Ketika saya memasuki kedai kopi, seorang pria berusia akhir 30-an mengangkat tangan dan menyambut saya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Bima, bekerja di Lembaga Riset Pertahanan Indonesia dan berspesialisasi dalam teknologi maritim. Ada kepercayaan diri yang aneh di matanya. Kami mulai berbicara sambil minum kopi. Saya tidak bisa menahan rasa penasaran saya. Saya bertanya bagaimana cetak biru itu bisa dipublikasikan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pengumuman. Peneliti Bima tertawa dan bertanya, "Apakah Anda tahu apa ciri khas Indonesia?" Saya menjawab, "Sifat hati-hati dan kesiapan yang luar biasa." Dia mulai menjelaskan dengan perlahan. Dia bertanya, "Apakah Anda tahu apa artinya jika pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa mereka sedang meninjau sesuatu?" Saya menggelengkan kepala. Kemudian dia tersenyum penuh arti dan berkata, "Itu berarti sudah dikembangkan sejak 15 tahun yang lalu." Kisah yang lebih mengejutkan berlanjut. Dia bertanya, "Lalu, apa artinya jika pemerintah mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan?" Dia berkata, "Itu berarti pengembangan sudah selesai dan bahkan telah diuji dan disimpan dengan aman di semacam bunker bawah tanah." Saya terdiam. Saya bertanya apakah itu benar-benar fakta. Peneliti Bima memberikan contoh kasus masa lalu. Dia mengangkat kisah eksplorasi ruang angkasa Indonesia. Ketika eksplorasi itu berhasil kembali, banyak orang mengatakan itu adalah keberuntungan. Namun, itu adalah hasil dari simulasi dan persiapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengeluarkan laptopnya dan menunjukkan datanya. Dia mengeluarkan kisah tentang teknologi maritim generasi baru yang sedang dibangun. Dia mengatakan bahwa ukurannya persis sama dengan ukuran platform yang disetujui. Dia menjelaskan bahwa itu dirancang seolah-olah seseorang naik mesin waktu dan membisikkan informasi sebelumnya. Saya merinding. Jadi, Indonesia sudah bersiap sebelum persetujuan keluar. Peneliti Bima tertawa dan menjawab, "Tidak hanya bersiap." Kemudian dia mengusulkan, "Saya akan menunjukkan laboratorium penelitian secara langsung." Beberapa hari kemudian, saya mengunjungi lembaga riset pertahanan dengan panduannya. Pemandangan yang terhampar di depan mata saya di laboratorium penelitian setelah melalui prosedur keamanan melampaui imajinasi. Layar komputer dipenuhi dengan cetak biru teknologi maritim yang dibuat oleh perusahaan manufaktur berat Indonesia. Peneliti Bima menjelaskan, "Semua simulasi sudah selesai." Dia berkata bahwa bahkan simulasi konstruksi pun telah selesai. Sambil mengatakan itu, dia menggunakan istilah bahwa itu berada pada level hanya perlu mengencangkan satu baut dan selesai. Saya tidak percaya. Mereka bersiap begitu matang. Layar berikutnya menunjukkan teknologi energi hijau dan baterai nikel. Itu sudah dikembangkan dengan sempurna. Dia berkata bahwa mesin-mesinnya sudah siap. Potongan puzzle terakhir hanyalah bahan bakar, dan itulah yang disetujui oleh Presiden Amerika Serikat kali ini. Saya merasa semuanya terhubung menjadi satu. Indonesia tidak menerima persetujuan itu secara kebetulan. Mereka telah bersiap secara cermat selama puluhan tahun dan mendapatkan persetujuan pada waktu yang tepat. Ini adalah strategi, hasil dari rencana yang matang. Peneliti Bima tertawa dan berkata, "Tahukah Anda apa sebutan kami? Koki bawah tanah terbaik di dunia." Katanya, "Kami menyiapkan semua bahan dengan tenang, dan saat tamu datang, kami menyajikan masakan terbaik." Dia menggambarkannya sebagai menyembunyikan penemuan seperti Nuh, bukan seperti anak gembala pembohong. Saya mengerti bahwa Indonesia bersiap dengan tenang dan menunggu waktu. Sementara dunia meremehkan Indonesia, mereka diam-diam mengembangkan teknologi dan membangun infrastruktur, dan ketika momen yang sempurna tiba, mereka mengeluarkan semua kartu. Saya kembali ke kedai kopi, minum teh terakhir, dan bertanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Peneliti Bima memasang ekspresi penuh arti dan berkata, "Untuk memiliki teknologi ini,
diperlukan bahan bakar, dan untuk membuat bahan bakar, diperlukan teknologi pengolahan. Kemudian dia memberikan contoh lucu lagi. Jika Anda berjalan di perpustakaan, bertabrakan, menjatuhkan buku, mengambilnya, tangan Anda bersentuhan, Anda meminta maaf, minum kopi, suasana menjadi baik, Anda minum alkohol, dan kebetulan malam itu hujan turun dan bus hilang, apa yang akan terjadi? Dia berkata, sejarah terkadang ditulis secara dramatis seperti itu. Saya mengerti persis apa yang dia katakan. Bahwa dari pemanfaatan damai hingga penguatan pertahanan, sebenarnya hanyalah selangkah. Dia menjelaskan bahwa itu hanya perlu menggeser sakelar sedikit. Saya kembali ke kamar hotel dan merapikan semua yang saya lihat hari ini. Publikasi cetak biru dalam 24 jam, persiapan sejak 15 tahun yang lalu, penemuan seperti mesin waktu, persiapan bunker bawah tanah, menyembunyikan kekuatan semuanya menjadi satu gambar yang sempurna. Saya menyadari, senjata sejati Indonesia bukanlah teknologi canggih, melainkan kesiapan ini, kemampuan untuk merencanakan secara menyeluruh, melaksanakan dengan tenang, dan menunggu waktu yang sempurna. Itu sama saat mengatasi krisis 30 tahun yang lalu, dan sama juga dengan persetujuan teknologi strategis saat ini. Pemandangan malam Jakarta terlihat di luar jendela. Saya berpikir bahwa bahkan ketika para leluhur di masa lalu mempertahankan tanah ini, mereka pasti melindungi negara dengan strategi yang begitu cermat. DNA itu berlanjut hingga kini, menciptakan Indonesia modern. Di halaman terakhir buku catatan, saya menulis satu baris, jangan pernah meremehkan Indonesia. Mereka mungkin sudah mempersiapkan 10 tahun ke depan. Beberapa hari kemudian, saya berada di lounge VIP Bandara Soekarno-Hatta, itu untuk meliput kepulangan Presiden Amerika Serikat. Area bandara ramai dengan petugas keamanan dan jurnalis, media dunia berkumpul. Ketika Presiden Amerika Serikat muncul, ekspresinya tampak puas. Sambil melambaikan tangan kepada jurnalis, dia berkata, Indonesia adalah mitra yang luar biasa. Dia juga menggunakan istilah bahwa proyek Samudra Biru dan persetujuan strategis itu adalah kemenangan-kemenangan. Ekspresi jurnalis dari negara tetangga di sebelah saya kompleks. Terdengar suara lirih seorang jurnalis, kami menginvestasikan uang dalam jumlah besar tetapi tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan Indonesia mendapatkan segalanya. Bahkan muncul kata pengkhianatan. Sambil melihat pesawat lepas landas, saya merasakan emosi yang aneh. Perubahan Indonesia yang saya lihat selama 30 tahun karir koresponden khusus saya melintas seperti slideshow. Saya kembali ke Jakarta dan bertemu lagi dengan peneliti Bima, karena ada satu hal terakhir yang membuat saya penasaran. Saya bertanya mengapa Amerika Serikat memilih Indonesia, bukan negara lain. Dia menjawab dengan jelas, karena kekuatan maritim Amerika Serikat relatif tidak memadai. Industri kapal Amerika Serikat menurun, dan industri kapal Tiongkok merajalela. Ada fakta mengejutkan bahwa semua kapal yang dibuat Amerika Serikat sejak Perang Dunia II lebih sedikit daripada jumlah yang dibuat Tiongkok dalam 1 tahun terakhir. Indonesia adalah kunci untuk melawan Tiongkok, katanya. Kemampuan maritim Indonesia termasuk yang terbaik di dunia, dan kemampuan pengoperasian teknologi maritim, mereka berada pada level tertinggi. Amerika Serikat membutuhkan mitra yang kuat, bukan hanya perisai. Itulah mengapa mereka memilih Indonesia. Dia menggambarkannya seperti ini, negara-negara lain berusaha selama puluhan tahun, tetapi pada akhirnya, pernikahan terjadi dengan wanita lain. Dari sudut pandang Tiongkok, teknologi strategis Indonesia kini akan memantau mereka. Saya bertanya, apa selanjutnya? Peneliti Bima tersenyum penuh arti. Dia bertanya, dari teknologi strategis ke pengolahan, dan setelah itu, apakah Anda ingin tahu, dan dia mengulangi contoh hari itu, bahwa sejarah terkadang ditulis secara dramatis, seperti malam ketika hujan turun dan bus hilang. Saya tahu apa yang dia katakan, bahwa jarak 1000 mil dimulai dengan satu langkah, tetapi Indonesia sudah mencapai 900 meter, sekarang sisanya hanya 100 meter. Setelah berpisah, saya berjalan sendirian di sepanjang sungai Ciliwung, udara malam terasa segar, sambil memandangi sungai. Saya merenungkan 30 tahun terakhir. Saya teringat masa krisis ekonomi di masa lalu. Itu adalah kekuatan persatuan yang belum pernah terlihat di dunia. Saya berpikir, pada saat itu pun, Indonesia sudah siap, semuanya adalah pola. Mengatasi krisis adalah persatuan dan kesiapan,
Teknologi adalah ketekunan dan ketepatan, dan persetujuan strategis kali ini adalah puncak dari segalanya. Saya menyadari, apa yang tampak seperti kontradiksi sebenarnya bukan kontradiksi, melainkan keseimbangan. Hati-hati tetapi siap, emosional tetapi strategis, individualistis tetapi bersatu saat krisis. Sifat unik itu, apa tujuan Indonesia selanjutnya? Luar angkasa? Atau keajaiban lain? Negara ini adalah negara yang mampu membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Zaman di mana dunia belajar dari Indonesia telah tiba. Sampai sekarang pun, saya tidak bisa membedakan antara mimpi atau kenyataan. Saya ingin mencubit lengan teman saya di sebelah saya. Saya berharap hati pemimpin yang berubah-ubah tidak berubah, dan teknologi strategis pertama Indonesia berjalan lancar. Bahwa sejarah Indonesia berikutnya akan ditulis secara dramatis, seperti malam ketika hujan turun dan bus hilang pada hari itu. Datang ke Jakarta 30 tahun yang lalu adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Saya menyaksikan proses bangkit dari kesulitan dan menjadi negara adidaya lagi, negara yang semua orang anggap telah berakhir perlahan-lahan tumbuh dengan mantap dan mencapai perkembangan luar biasa yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Negara-negara tetangga pun pasti menghabiskan malam-malam panjang tanpa tidur. Indonesia kini berdiri tegak sebagai negara terkuat di Asia Tenggara. Mereka telah naik ke posisi yang tidak dapat diremehkan oleh siapapun. Saya tersentuh oleh semangat Indonesia yang jiwanya hidup. Meskipun ada masa-masa sulit, saya berharap Anda dapat merasakan kebanggaan sebagai orang Indonesia, setidaknya sedikit setelah menonton video ini. Indonesia, ini baru permulaan. Akan ada lebih banyak hal mengejutkan di masa depan. Indonesia, maju terus. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. Bagaimana kisah hari ini? Sungguh menakjubkan, bukan? Cerita yang belum kita ketahui ternyata tersembunyi seperti ini di dunia. Sungguh hebat melihat sikap negara itu yang tidak gentar di antara negara-negara adidaya, melainkan merintis jalannya sendiri. Itu bukan hanya karena keberuntungan, tetapi karena ada persiapan dan keyakinan yang telah dibangun sejak lama. Seseorang mungkin menyebutnya gegabah, tetapi pada akhirnya, kegerahan itulah yang menjadi kekuatan untuk mengubah dunia. Oleh karena itu, setelah mendengar kisah ini, saya merasa mungkin kita juga boleh memiliki sedikit lebih banyak kepercayaan diri. Meskipun tidak ada jawaban yang sempurna di dunia ini, sungguh menakjubkan bahwa semangat suatu negara dapat mengubah kenyataan sejauh ini. Saya benar-benar ingin tahu jalan apa lagi yang akan ditempuh negara ini di masa depan. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan bagikan kisah yang menyentuh ini kepada orang-orang di sekitar Anda dan berbincanglah bersama. Terakhir, silakan berlangganan saluran ini. Like dan pengaturan notifikasi akan menjadi kekuatan besar bagi produksi video. Sampai jumpa lagi. Ini adalah kisah menyentuh yang menyampaikan ketulusan kepada Anda semua. Semoga hari Anda bahagia hari ini.